Gue punya handphone harganya 5 juta, gue kasih ke lu, gue dapat berapa? 5 juta itu harga baru atau harga pasar? Harga pasar. Misalnya Kalau harga pasar 5 juta, mungkin kira-kira bisa dapat 4 juta. Gue dapat cash 4 juta. Cash 4 juta. Dan gue harus balikinnya? Balikinnya kalau seminggu 2 minggu itu 4 juta 200 kan. Justru waktu itu 2006 Desember atau 2007 itu pertama kali saya pionir, pertama kali di Jakarta yang menerima gadai elektronik. Oke. Saya kan waktu itu terimanya gadai elektronik. Sampai sekarang sih gadai elektronik itu saya pertama kali, nggak ada orang lain. Yang lu buang berapa banyak kira-kira bro per bulan berarti barangnya? Ketahuan omsetnya dong. Jadi ketahuan nih bener-bener. Katanya di Hotman nih hartanya 5 triliun. Oke. Jadi kita sekarang datang kantornya, kita pengen belajar-belajar kayak gimana sih caranya untuk jadi seorang triliuner. Lu masih umur berapa bro? Sekarang 37. Sekarang 37 nih ya, kita tumben nih ketemunya pagi biasanya. Oke. Ini buat yang belum kenal, Andrew ini boleh mungkin kasih tahu bisnis lu tuh ada apa aja sih bro? Awal bisnis itu dari tahun 2006 ya, saya sambil lulus kuliah, belum lulus malahan, waktu ambil tugas akhir, itu saya buka bisnis pertama itu Pusat Gadai Indonesia namanya. PGI Iya, sekarang? PGI, Pusat Gadai Indonesia. Nah Oke. itu dari 2006 Desember lah saya mulai ya. Oke. Dari 2006 berarti sekitar 17 tahun sampai sekarang? 17 tahun ya. tahun. Nah dari Pusat Gadai Indonesia, lu kan disebut sebagai bosnya Holy Wings ya. Jadi ada apa aja nih bisnis lu? Satu gadai. Sebenarnya Gadai itu saya dari sampai sekarang saya fokusnya di Gadai. Gadai ya. Jadi Holy Wings apa itu? Iseng-iseng doang tuh. Holy Wings itu gini ceritanya, Tim. Tahun 2020 pada saat COVID, Iya. itu restoran tuh tutup semua. Termasuk HW, tutup semua kan. Bar semua tutup, kira-kira 6 bulan dia tutup. Oke. Nah, terus di sana dia masih harus bayar karyawannya, dia masih harus ekspansi yang masih dibangun, tukangnya tetap harus dibayar semua, sewa juga harus dibayar semua. Nah, dia cari investor untuk jual holdingnya. Oke. Dia cari banyak orang, beberapa orang lah ya, ada mau masuk, mau cek pembukuan apa segala macem. Cuma semua pada takut, kapan restoran ini buka lagi? 2020 itu? Iya, 2020 semua pada takut. Ketemu aja susah kan, takut masker apa segala macam. Jadi dia mikir, orang-orang mikir gini, kayaknya bukan timing yang tepat. Kita nggak tahu kan masuk duit, terus kapan buka lagi gitu. Jadi pada saat itu kebetulan saya doang yang berani gitu. Makanya saya masuknya di tahun 2020 itu. Justru masuk ke Holy Wings, injeknya duit Tahun 2020 pada saat tutup. Oke. Berarti waktu itu kalau Hotman tuh, Bang Hotman masuknya kapan? Bang Hotman baru nggak nyampe setahun ya, baru. Nggak nyampe setahun. Jadi pada saat rame dia. Jadi dia belinya pada saat mahal. Oke. Mahal. Saya pada saat murah. Berarti gedean siapa nih? Dari ketawa. Oke. Ini gimana sih caranya lu pertama kali mulai gadai? Gadai kan bisnis yang sebenarnya menurut orang tuh gak gampang ya bro, masuk ke dalam industri bisnis gadai. Udah ada beberapa market leadernya mungkin waktu itu. Jadi nggak ada. belum ada justru. Justru waktu itu 2006 Desember atau 2007 itu pertama kali saya pionir, pertama kali di Jakarta yang menerima gadai elektronik ya. Oke. Saya kan waktu itu terimanya gadai elektronik. Sampai Oke. sekarang sih gadai elektronik itu saya pertama kali, nggak ada orang lain. Adanya di counter-counter handphone, sekalian dia terima gadai gitu. Kalau saya fokus di khusus gadai doang. Jadi Oke. itu pertama. Pertanyaan gue kenapa lu bisa kepikiran bisnisnya gadai gitu? Waktu pas awal kuliah. Awal kuliah, sebenarnya orang tua saya udah terima gadai di Surabaya, cuma Oke. BPKB motor waktu itu. Oke. Jadi kita coba elektronik di Jakarta gitu. Oke. Jadi lu yang pionir untuk gadai elektronik. Di Jakarta Nah, ya. buat teman-teman yang masih awam tentang dunia gadai, coba jelasin kayak bisnis modelnya secara simpel tuh gimana, Bro? Gadai itu sebenarnya ngapain sih? Sebenarnya kalau di bisnis finance itu pasti ada orang nabung, ada orang minjemin gitu kan. Kalau Iya. ini kan khusus diminjemin gitu. Kalau minjemin itu ada dua juga dibagi. Satu based on people, satu based on collateral. Tim. Kalau based on people itu kayak di bank. Kita lihat orangnya itu punya collateral jaminan ya, punya jaminan, tapi dia kayaknya nggak bisa bayar deh untuk utang dia, nggak dipinjemin itu. Kalau di Gadai ini based on collateral, mau orangnya bisa bayar atau nggak bisa bayar kita nggak nanya. Kerjaanmu apa, kenapa kamu minjem, kita nggak nanya. Yang penting collateralnya, jaminannya segini, kita pinjeminnya segini, dia mau, dia ambil. Nah itu bedanya di situ. Oke, jadi kalau gadai itu udah pasti ibaratnya ada jaminannya. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Misalnya gue mau gadai nih, gue punya handphone, gue kasih ke lu. Terus apa yang gue dapat dan gimana cara bisnisnya kerja?
Simpel sih biasanya. Ini tujuannya untuk pinjaman jangka pendek sih. Biasanya orang sebelum gajian ya. Biasanya orang kan gajian Tanggal 18-an 25, berarti. 18, Ngambilnya tanggal 15, 20 gitu dia pinjem. Tanggal 25 nanti berbondong-bondong untuk melunasi dia. Oke. Jadi dia pinjam biasa dari 18-20, lunasinnya pas 25. gajian. Nah ya, soalnya dia prefer itu daripada dia harus jual barangnya terus nanti beli lagi tanggal 25. Gapnya terlalu besar kan. Kalau ini kan gapnya kecil. Oke, dan kalau misalnya apalagi elektronik, kalau dijual tuh kan datanya yang banyak kan Datanya repot hilang. kan, harus backup terus upload lagi gitu ya, mungkin lebih repot. Jadi dia mendingan gitulah, lebih simpel ya Lebih daripada simpel. mungkin pinjam tetangganya atau pinjam Malu kan, saudaranya, malu. iya, belum tentu dipinjemin lagi. Oke, jadi gini, misalnya mau pinjam nih, Hmm. gue punya handphone harganya 5 juta, gue kasih ke lu, gue dapat berapa? 5 juta itu harga baru atau harga pasar? Harga pasar lah, misalnya Kalau harga pasar 5 juta, mungkin kira-kira bisa dapat 4 juta lah. Gue dapat cash 4 juta, Cash 4 juta. dan gue harus balikinnya Balikinnya kalau seminggu 2 minggu itu 4 juta 200 berarti. 4 juta 200. Berarti kan Oke. dengan selisih 200.000 itu kan lumayan kan daripada minjem orang atau Iya sih. tapi rata-rata nggak 4 juta sih, rata-rata orang ngambilnya 1,5 juta. Kalau 1,5 juta itu dalam seminggu berapa harus balikinnya? 75.000 tambahnya, berarti 1.575.000 gitu. 1,750.000. Ya, tiket size kita kira-kira 1 juta sampai 1,5 juta sih. Oke, jadi jarang handphone yang 5 juta. Jarang lah. Jadi handphonenya 1 juta nih, atau handphonenya 2 juta lu kasih 1,5 juta. Ya, Biar rata-rata. 70% kira-kira LTV-nya. Oke, LTV kira 70%. Jadi lu untung dua-duanya dong. Mau dia kasih lu uang, lu untung. Kalau dia nggak kasih di tanggal yang dia bilang, barangnya lu ambil. Kalau dia tebus kita untung, kalau dia nggak tebus itu ini yang repot nih. Karena kita ada jatuh temponya, ada masa tenggangnya, ada masa waktu jualnya. Ini yang repot ya. Setidaknya balik modal aja kita udah bagus. Setidaknya balik modal. Ya, balik pinjamannya kita udah bagus, jangan mikir untung. Karena panjang kan, kita harus nunggu. Nggak mungkin dia udah jatuh tempo langsung kita jual kan, nggak mungkin. Oke. Let's say ada 10 orang nih yang datang ke gadai lu, kira-kira berapa sih yang nggak balikin? Nggak banyak sih, satu bahkan. Satu. Satu dari 10 aja yang nggak bisa nembus. Jadi kalau dihitung sebagai, misalnya kayak bank ini, NPL lu tuh cuma 10% berarti ya? Iya ya, rata-rata segitu. Kalau bank kan 5% paling cuma kan. Ini 10% lah. Yang lu buang berapa banyak kira-kira bro per bulan berarti barang yang Tawan omsetnya dong. jadi ketahuan nih bener-bener. Kalau ini bukan crazy rich yang bohong-bohongan ini. Pancing-pancing ini. Kalau kira-kira berapa banyak sih handphone yang lu buang? Jadi orang bisa ngitung ya 10%, 20%. Banyak lah, intinya banyak. Banyak. Sampai akhirnya harus buka juga di dekat sini ya, toko sendiri. ya. Dulu buangnya ke mana tuh bro barang-barang? Dulu di Roxy. Dulu buangnya di Roxy terus semua. sekarang buang sendiri. Kita lumayan lah untuk memajuin reseller juga. Banyak reseller kita beli handphone terus jual lagi, banyak sampai bisa beli rumah gitu. Nah itu mungkin teman-teman ada yang tertarik nih. Itu gimana bro? Kalau mau jadi resellernya gimana? Ya, di Sinar Mutiara itu kan nama tokonya. Iya. Sinar Mutiara Sell Instagramnya. Nah itu dia ngambil handphone minimal cuma 5, dia jual lagi udah pasti untung. Jadi kita garansi untung. Lu ngambil 5, garansi untung. Kalau nggak untung balikin. Selama ini dalam sejarah nggak ada yang nggak untung soalnya. Ambil gitu. Karena itu barangnya hasil lu ambil dari barang tadahan gitu. Oke, jadi ini bisnis yang menarik ya. Sebenarnya ini kayak bank, cuman lu nggak ada ruginya. Kalau bank kan ada yang gagal bayar terus ya udah mungkin dikejar pakai debt collector. Ya kalau kita elektronik mungkin ruginya barang elektronik itu pasti rusak kan. Ya. Nggak usah diapa-apain aja bisa rusak. Kita simpen 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya dia perpanjang kan bisa rusak. Ya. Itu ruginya satu. Terus kedua mungkin ruginya salah penaksiran. Ya. Jadi tadinya 5 juta kita naksirin 6 juta atau 7 juta. Terus penurunan harga handphone juga. Ya kira-kira itulah manajemen risiko pasti ada setiap usaha ya. Oke.